RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Enak ya karyawannya nurut. Dia nggak tahu punya gua sampai melendung. Kocok terus. Iya. Jadi apa itu dengan hajat kita itu semuanya tadi apa yang terutama kita hidup di tempat yang makmur. Kemudian dengan tempat yang makmur itu berpotensi kita untuk diberikan Allah harta yang berlipat ganda. Wa yumditkum bi amwalin wabanin. Wabanin itu anak. Anak itu tidak mesti anak kandung, tapi bisa orderan. Bisa pelanggannya nambah terus, kerupuknya. Bisa orderannya online-nya nambah terus, customer-nya, follower-nya, kemudian pelanggannya, follower-nya yang ngikuti di Instagram-nya, pesenannya banyak, itulah anak-anak kita. Anak perusahaannya, anak cabangnya, karyawannya banyak. Dan diberikan kebun-kebun yang luas. Itu kan Allah tahu yang kita mau, gitu kan. Ku tahu yang kau mau, kan itu kan. Makmur, hartanya berlimpah, jadi bos, anak buahnya banyak, kebunnya luas. Maka pasti motivasi kita kan rumahnya harus 1000 meter. Pabriknya minimal 10.000 meter, kan gitu. Bos, gue nggak tahu loh bos, gimana caranya viralin RDAY? Mana gue tahu, orang gue SD Impres. Harinya orang berobat lumpuh nggak jalan, gue pegangin duit tuh 800 juta. Gue siapa tuh yang liput? Gue juga nggak tahu. Viral bos, sekarang yang datang antri bos. Jadi maksud gua, si bos jangan tahu ini marketingnya gimana ya supaya orang beli. Gimana nih orang, jangan. Udah aja berbuat. Yang orang Gorontalo. Karena dia nggak mau diliput, jadi nggak viral. Kalau yang kemarin kan mau. Kalau yang orang Manado langsung bisa jalan loh. Tadinya pakai kursi itu. Pakai krek yang jalan. Karena dia sedekah 10 juta jadi nggak mau diliput. Kalau diliput, lebih viral lagi tuh, lebih aneh lagi dari Gorontalo. Nah kalau yang kemarin kan karena recehan, pasien recehan, akhirnya diliput. Iya, pasien bawa kemari. Bunuh, gue kirim ambulan. Bu, remes alat kelamin ibu, pegang disentuh kulitnya, mau diajak ke Pak Haji. Bu, banyak tamu RDAY bu, yang sakit disantet udah 3 tahun kemarin dari Lampung, yang nggak pernah mandi keramas selama 3 tahun. Dari Lampung ya? Dari Lampung, disantet. Hah? Wonosobo 11 tahun disantet, nggak mandi bu. Baru lewat aja bu, orangnya udah kan orangnya udah lewat nih jauh. Baunya sampai sini bu. Alhamdulillah bu, kita nggak nyentuh. Gue nyentuh gak? Gue. Saya mau adik saya yang ini berkaburan. Terus kakak saya yang bu itu sekarang pakai cerita. Iya bisa bu, nggak ada. Manjur. Jadi kuncinya apa pak bu? Kuncinya apa? Aku apa kata prasangka hambaku. Hambaku yakin, aku juga yakin. Hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Artinya apa? Keyakinan kita dulu. Pasti ada uang masuk 1 miliar, pasti ada uang masuk 1 miliar. Titik, nggak boleh tahu dari mana. Kita suka pengen tahu dari mana ya 1 miliar ya. Kerja. Sekarang ibu naik pesawat terbang. Apa ibu nanya ke pilotnya? Pilot, lo bisa terbangin lo? Ijazah lo mana pilot? Emang begitu? Lo langsung duduk tuh di pesawat, ya betul? Pasrah, legowo. Lo naik angkot, emang lo langsung tanya, supir lo punya SIM-nya apa? A, B, SIM A apa SIM B, apa B, apa SIM A? Enggak, langsung duduk. Lo ke bengkel ketok magic, masukin mobil. Apa lo boleh ngintip cara kerjanya bengkel ketok magic? Boleh gak? Gak boleh. Apa kata bengkel ketok magic? Ibu sama bapak tunggu aja di sana. Nanti kalau udah selesai kita kasih tahu.
Makanya Allah marah sama tamu RDAY. Lu jangan tahu dari mana duitnya. Kalau sampai tahu duitnya dari mana cair 10 miliar, kalah dong gua sama bengkel ketok magic. Kata Allah begitu. Kalah dong gua sama bengkel ketok magic kata Allah. Bengkel ketok magic aja cara kerja nggak boleh diintip. Masa cara kerja gue pengen diintip. Duitnya dari mana 10 miliar. Duitnya dari mana 1 miliar. Nggak boleh. Berbuat aja. Kita nih kadang suka nanya. Itu Pak Haji ngomongnya bener apa enggak ya? Cair 10 miliar, cair 10 miliar. Ya kan kita belum lakukan. Coba aja lakukan. Bahasa gitu. Kalau gurunya pakai hammer, muridnya harus pakai hammer. Karena gue udah pakai hammer warna putih. Kalau gurunya pakai Robicon, muridnya harus pakai Robicon. Ini gurunya naik hammer, muridnya naik Grab. Gubrak, goblok. Iya naik Grab. Kalau gurunya naik hammer, lu naik Grab. Enggak, gue enggak Grab. Iya mobil cicilan. Lebih parah lagi. Janganlah. Kalau gurunya punya kuda, nih kuda gue baru datang nih dari Jerman. Baru mendarat. Nih barusan anak gue kabarin. Papa kudanya yang dari Jerman barusan mendarat di Soekarno-Hatta. Ya udah, papa lagi live. Ntar papa nyusul ke bandara malam. Langsung masukin karantina aja. Gue bilang gitu. Coba bayangin. Biasanya gue masukin kuda bayarnya murah. Cuman 150 juta. Nih naik jadi 300 juta. Gue bilang kok bisa tagihannya bisa 300 double 1 ekor. Gue masukin 10. Karena nggak lewat Dubai muter. Ya udah nggak apa-apa lah. Handling fee berapa per ekor? Biasanya kan cuman 25. Biasanya paling mahal 50. Sekarang 75. Oh ya udah nggak apa-apa. Hitung aja tarik papa ke sana. Bayangin bos. Kalau bos gurunya punya kuda bos. Ini kita punyaranya kuda delman. Kuda delman. Janganlah. Disuruhnya pakai tangan kanan. Tangan kiri. Ibu ceboknya tangan kiri tangan kanan. Tangan kiri. Ibu. Tangan kiri ibu nyebok. Tangan kanan ibu buat video call sama saya. Biar gue tahu bentuk lo itu kayak apa. Bulan. Lanjut bos. Tinggal dikit lagi. Ya. Sayang. Iya, jadi gimana caranya? Ini semua tadi kan hajat kita semua. Bentuk kebahagiaan kita itu kan itu tadi di tempat yang makmur, hartanya berlimpah, anaknya banyak, anak dalam artian yang luas, kebunnya luas, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Itu kan bentuk kebahagiaan manusia pada umumnya, kata Allah. Terus untuk mendapatkan itu bagaimana Allah? Gampang, kata Allah. Di ayat yang ke-10, apa caranya? Fakultus taghfiru rabbakum. Innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, untuk mendapatkan itu semua, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sungguh pasti Allah ampuni, karena Allah Maha Pengampun. Tadi di awal sudah disampaikan Pak Haji, pasti ada kesalahan-kesalahan kita yang menyebabkan kita usahanya Merosot. Maka caranya gimana? Kembali ke Allah. Seperti yang diibaratkan masnya tadi, mau mundur mentok, mau maju juga mentok, itu seperti kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa. Di belakangnya pasukan Fir'aun lagi ngejar, di depannya lautan luas. Kemana dia harusnya? Ke atas. Ke belakang tidak bisa, ke depan tidak bisa, kemana? Ke atas, kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan Allah? Pukul laut. Nanya enggak Nabi Musa? Mikir enggak? Enggak. Jalani saja. Kok dipukulkan, kenapa ini Allah? Nanti gimana? Jalani saja, pukul saja. Des. Belah. Jalan. Hampir nyampe, Fir'aun juga ikut ngejar. Terus gimana
pukulkan lagi, udah pukulkan lagi. Duk, selesai. Kita ikuti saja arahan dari Allah. Arahannya apa tadi? Mohon Pun. Kenapa mohon ampun ya? Mohon ampun kan? Ampunan, ampun kan gitu. Jadi maka Pak Haji tekanannya adalah ini. Kalau toh kita ibadahnya sudah bernilai, sedekahnya bernilai, bangun malamnya sudah rutin, baca Qur'annya rutin, tapi sifat 18-nya masih mengganjal, masih terpatri di hati, ini akan menggugurkan nilai ibadah. Maka inti utamanya sebetulnya adalah hati. Kenapa? Karena di ayat yang lain, ini penting ini, surat As-Sams, pendekan suratnya, ayatnya, suratnya pendek, sering dibaca, ambil yang ini. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Jadi jiwa kita ini diciptakan Allah dengan sempurna. Walaupun Allah juga sampaikan di ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam ini ada fujur, kejelekan dan ketakwaan. Nah, untuk bisa beruntung gimana caranya? Nah, 2 ayat ini yang harus kita pegang. Apa itu? Qad aflaha man zakkaha. Qad itu sungguhnya itu tingkatan yang tertinggi. Sungguh, pasti. Niscaya. Hidupmu pasti selalu beruntung. Itu ayatnya begitu, Bos. Kalau di RDI namanya marifat. Udah tingkat tinggi, di atasnya kiai. Di atas semuanya lah. Ini ilmunya udah di atas. Pasti beruntung. Hanya dengan apa? Zakkaha. Bersihkan hati. Contohnya kayak gimana? Rantang, mana rantang? Rantang. Bersihkan hatimu. Anggap pasti aja selalu beruntung. Kalau kotor ngapain Allah? Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti, sungguh, niscaya hidupmu, bisnismu, karirmu akan selalu merugi, akan selalu bangkrut, akan selalu nyungsap. Kenapa? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Contoh. Rantang bersih, hati bersih. Rantang kotor, ibaratnya sifat 18. Hati kita itu seperti wadah ini, rantang. Kalau ini bersih, Bapak Ibu beli rendang, beli mie ayam. Tadi mie ayam Yunus. Tebet, barusan gue makan mie ayam Yunus Tebet. Dibuka plastiknya, kalau bersih langsung masuk. Langsung dimasukkan. Rantang bersih. Tapi kalau kotor, rantangnya bekas 10 hari yang lalu, belum dicuci. Ada jamuran, begitu dibuka, wadah. Ya kotor rantangnya. Jadi masuk enggak? Enggak mungkin. Lempar. Marah. Dilempar, enggak jadi masuk. Bau kecoa aja kita tahu lagi makan kok bau kecoa. Itulah, jadi intinya harus bersih. Ibarat gelas nggak boleh bau kecoa. Selalu bilangnya terus menerus, konsisten, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu. Terus, karena kita nggak tahu kapan kiriman makanan ini datang. Apa hari Senin, apa hari Selasa, apa jam 5, apa jam 6, apa habis maghrib, apa habis isya. Kalau pas nasib jelek kita, saat Allah ngutus malaikat kirim 10 miliar. Ya, ibu lagi berantem sama suami gara-gara apa? WhatsApp-nya nggak dijawab.
Papa, Mama SMS dari tadi gak dijawab-jawab. Kata malaikat yang 10 miliar. Balik lagi, balik maning. Gara-gara apa? Gara-gara WhatsApp gak dijawab. Karena mungkin suami kita lagi tanggung, lagi nyupir, lagi bawa motor, lagi hujan, gak ngabar-ngabarin. Sehingga istrinya was-was, udah nyampe belum, lagi di mana? Bukan cemburu, ketakutan. Tepuk tangan dong. Wow. 11-12. Gue sengaja gue sindir lu. Ini udah kesindir, tinggal lu belum. Pojok-pojok dulu. Nah terakhir tinggal dia nih gue bunuh. Ya. Jadi nggak boleh. Nggak jadi. Kan ada ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Oh, mungkin suami gue kehujanan kali, nggak kedengeran WhatsApp-nya. Oh suami gue lagi teduh kali. Ini kita Ada petir. iya, nggak boleh megang HP lagi ada petir. Ini kita kok was-was banget. Yang itu jadi malaikat pada saat kata Allah, kenapa balik lagi? Kenapa balik lagi kata Allah, kata malaikat. Tadi lagi rusuh Allah, ya udah balikin lagi deh. Kita nggak tahu bos rezeki datangnya hari apa, jam berapa, lagi di mana nggak tahu. Jadi kita harus standby terus. Kayak contoh, presiden mau ngumumin menteri. Itu semua orang yang merasa pengen ditelepon presiden, HP-nya nggak boleh ada yang ngebel. Kan begitu. Sampai presiden ngebel, dia online nggak dipakai langsung, nggak berlaku. Anak lagi ngebel, tar dulu ya, presiden mau ngebel. Sebegitunya tuh ketimbang presiden. Mending presidennya sempurna. Lo tahu dah trik recordnya tahun 98 sekian, enggak tuh. Tapi berguna buat orang. Tenang aja bos, lanjut. Contoh yang gampang dicerna. Wajib pulang dari luar Jogja. Dari Jogja aja. Yang deket aja. Deket. Kalau luar negeri dia belum nyampe. Pesawatnya aja bingung dia. Oleh-olehnya Bakpia patok. Ya. Pak, kirimi dong ke rumah sebelah 2-3 box. Kirim. Sampai di depan rumah. Lagi lempar-lempar piring. Mending lempar-lempar. Binatang pada keluar. Wak. Mendingan gue pulang. Pak Haji bawa ini jadi masuk enggak? Gak mungkin. Takut. Ngapain balik? Lagi perang dunia Pak Haji. Gak berani. Oh iya udah. Ke sebelahnya. Nah sebelahnya lagi karaokean. Ya. Kita yang sedekah, tetangga sebelah yang kebeli mobil. Kita yang, ya Allah, bisa begitu. Gara-gara apa? Tetangga sebelah buang sampah di tempat kita. Kitanya yang grojotan. Sampahnya tetangga, kitanya yang sepaneng. Akhirnya rezeki yang dapat tetangga, kitanya. Orang sampahnya tetangga kok dilempar ke kita. Kitanya marah-marah. Apa yang kita omong? Dasar tetangga goblok. Ya kan numpang dia buang sampah berapa sih bulanannya paling 50.000 sebulan RT RW. Sementara hajat kita kan 10 miliar. Udah aja tampung dulu sampahnya, tenang aja. Nanti kalau kita udah punya uang kan gak rumahnya di situ. Kita pindah dong ke Menteng. Belum kebeli Menteng, ya udah kebeli di Sentul. Perumahan mewah di Sentul. Wisatanya ada restoran terenak di Sentul namanya Upper Cliff. Makan di atas, awannya di bawah. Jadi kalau lo bunuh diri gampang. Tinggal loncat di awan. Lanjut bos. Terbang di awan. Padahal Upper Cliff. Lanjut bos. Iya, jadi hati ini yang harus kita jaga terus. Terus kita jaga detik demi detik. Karena ayatnya jelas seperti tadi. Dengan mohon ampun kita bersihkan. Saya sudah sholat tobat Pak Haji. Sudah. Nah kita maunya hajat kita. Langsung terkabul. Kadang yang harus kita
kuatkan keyakinan kita itu, bisa jadi apa yang kita lakukan sekarang ini, pahala yang kita peroleh itu untuk menutup Aib, aib-aib kita. kekurangan Masa kita yang dulu. Bisa jadi untuk menolak bala. Bala, Harusnya sakit, jadi nggak sakit. sehat. Harusnya rahasia-rahasia terbuka karena ibadah Allah tutup. Iya, Baru setelah 0, masih sampaikan tadi kan kita belum 0. masih Minus. minus. Di dalam. Karena minus 1 saja dari sifat itu, ibadah kita 1000, kita sudah minus 1000. Min 1 kali 1000, min 1000 langkah ke belakang. Mbaknya, ibu. Sedekah subuhnya nggak bolong, 1000 lah pahalanya. Tapi ada 1 tuh dari 18, berarti min 1 dong. Min 1 kali 1000 min berapa? Min 1000. Pak Haji saya udah sedekah subuh, Pak Haji saya udah tahajud, Pak Haji saya udah baca Quran. Ya kan pahala lo 1000. Tapi lo kepancing jengkel, min 1. Min 1 kali 1000 berapa? Min 1000. Boro-boro 1, boro-boro 0, min 1000. Nah coba jangan dong. Pembilang penyebutnya tuh harus positif. Janganlah. Sayang. Legowo. Lapang dada. Ilmu legowo kayaknya nggak ada. Cuma ada di RDAY. Karena di luaran sana ilmunya apa? Sabar. Lo coba lihat. Mana ada orang yang namanya sabar. Orangnya sabar. Ada gak? Nggak ada. Lo cek dah. Orang namanya sabar pasti temperamen. Jadi sabar jangan dipakai. Ada tuh toko sabar. Coba lo datang. Kalau gak pelayanannya buru-buru. Namanya toko sabar. Gak usah gue sebutin alamatnya dah. Soalnya dia lagi nonton juga. Jadi jangan ada min. Karena min kali plus hasilnya min. Kalau min kali min plus. Lompat. Kuantum. Min kali min lompat. Min kali min dia lompat ya. Kuantum. Jadi sama lompat. Jadi yang 2 tadi ya, baca Quran dan sholat. Sampai ke kita mohon ampun ke Allah. Yang ketiga, apa premi yang harus kita bayar ke Allah? Sedekah. Jadi rangkuman dari ilmu yang disampaikan Pak Haji di surat Fatir itu, ringkesnya itu tadi. Baca Quran, sholat, sedekah. Kok sedekah disebut-sebut terus? Allah pun maksa sedekah. Ada enggak sedekah dipaksa? Di Al-Quran. Ada. Surat Ali Imran ayat 134. Tapi di luaran sana bilang, masa RDAY sedekah dipaksa? Gue gak mau ribut, ngapain orang ada di Al-Quran. Itu kan yang ngomong karena dia gak baca Quran. Ada bos di Al-Quran. Di beliau sedekahnya malah ekstrim ya. Kalau sedekah yang ini kan 1/10 ya. Persepuluhan. 10% dari penghasilannya itu pokoknya 10. Kalau kita 2,5%. Makanya gak berlaku di RDAY. Gak ada. Mana ada privat paksa sedekah. Ada. Gratis gak ada. Paksain dulu suruh sedekah 2 juta. Gue maunya pulang dari sini harus terkabul. Malah kalau yang ekstrim 10 juta. Lebih ekstrim lagi 100 juta. Karena gue mau lu cari 10 miliar. Ini cair 10 miliar. Gratisan. Mana ada. Bukti kita ke toilet umum aja. Bayar. Nih bos maaf nih agak jorok ya. Kita main perempuan. Bayar pakai KTP. Apa perempuannya bilang? Emangnya punya gue milik negara. Kan kurang ajar. Pakai ATM digosok. Jadinya kemana-mana bawa apa? Mesin apa tuh? Gemblong. Lanjut. Iya. Jadi di Ali Imran 134 itu siapa sih orang kalau kita mau hajat dikabulkan Allah pasti ingin dicintai Allah. Kalau dicintai Allah apapun hajat kita pasti Allah kabulkan. Siapa yang
dicintai Allah? Salah satunya, innalladzina yunfikuna fissarra'i wad-dharra'i. Sungguh pasti. Ini inna, beda dengan yang tadi. Qad artinya sama. Buka di ini. Inna, sungguh. Qad artinya juga sungguh. Tapi tingkatannya sudah, kalau inna umum biasa. Innalladzi, sungguh pasti orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan fissarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan lapang maupun Sempit. Nah, ini menjadi evaluasi kita juga. Terangin bos, lapang tuh kayak gimana, sempit kayak gimana. Saat kerupuknya Lagi orderannya rame, banyak, ya, tuh lapang. rezekinya banyak, bisa jadi saat itu sedekahnya tidak lapang gitu. Rezekinya lapang tapi sedekahnya tidak lapang. Justru dengan rezeki lapang, kita juga sedekahnya harus Double. banyak. Karena kalau kita tidak tolak balaknya dengan sedekah, kita semakin besar, anginnya kan semakin, tiupannya semakin kenceng, godaannya semakin banyak. Nah itu gimana tolaknya? Tolaknya dengan diganjel. Nah kalau ini gelinding, ibarat ini balak gangguan yang mengganggu kita, tidak kita ganjel sama sekali, Blong. Jatuh. Diganjel cuman hanya kecil. Sekedarnya doang. Lilinnya, nah, sekedar saja. Pakai lilin. Kelindes lilinnya. Jatuh lagi. Nah. Mesti diganjel pakai itu tuh. Yang, nah bu, nah no. Kasih lihat dulu. Dia belum lihat. Nah. Ganjelnya pakai gini. Itu tuh. Bas, mantap. Apa tuh? Wajib ML setiap hari. Buat tolak bala. Karena kalau ibu romantis, ibu sayang, cinta kasih, terima kasih sayang, setannya takut. Tapi kalau kita ML-nya sebulan sekali, seminggu sekali, setannya tepok tangan. Yang digodain kata setan, ekonomi dulu. Setelah ekonominya berhasil, kata setan, apa yang digoda sama setan? Rumah tangga. Puncaknya adalah perpisahan. Akhirnya dia dapat mahkota. Namanya mahkotanya apa? Dasim. Jadi kalau kita udah pisah sama suami kita atau dengan istri kita, dia punya mahkota namanya dasim. Pakai mahkota, setannya sudah nggak bekerja. Nggak bekerja, dia udah ngangkat kaki. Prestasi tertingginya setan itu memisahkan rumah tangga. Dia sudah pakai mahkota. Makanya kita dari bawah gimana caranya nih ekonomi jangan sampai pada jatuh. Dan kebetulan rata-rata orang Indonesia adalah kelilit utang. Kelilit utang. Boleh lahirnya Islam tapi udah dewasa pada utang. Nah saya mau utangnya kita lunasin. Saya udah bilang utang kita lunasin. Tapi jangan nggak pakai syarat Pak Haji. Ya udah syaratnya sifat 18 dihilangin. Kita kasih bonus 1 miliar. Atau 10 miliar. Ya oke. Baca Quran 12 juz. Begitu. Jadi nggak usah nyari, udah dari kita aja. Soalnya kalau bapak dan ibu utang sampai meninggal, tidak akan mencium baunya surga. Boro-boro masuk surga, nggak nyium. Lanjut bos, sedikit lagi. Ya, jadi sedekah penutupnya. Kemana sedekahnya? Anak yatim, coba lo cariin di Al-Quran tuh. Jadi kita pakai. Kita kebanyakan sedekahnya kemana Bu? Pak ayo. Ke ibu yatim. Nggak boleh, harus ke anak yatim. Karena kan ada syaratnya, usap kepalanya, cium keningnya. Nah kalau ke ibu yatim kan ibu yatim, ini syaratnya mana? Aduh, menang banyak ibu yatim. Kita yakinnya harus nambah. Kita ambil surat yang selalu kita baca saat kita sholat. Surat Ad-Duha. Itu ada, ambil satu ayat. Wa wajadaka ailang fa'aghna. Apabila kalian dalam keadaan seperti sekarang ini, apa itu? Kekurangan,
kurang-kurang, miskin, gitu kata Allah kan. Fa'aghna, maka aku, kata Allah, yang mengkayakan, mencukupkan. Kita harus yakin begitu. Tapi ada syaratnya, pasti ada syaratnya dong. Ayat berikutnya, apa ayat berikutnya? Fala takhar, maka terhadap anak yatim jangan kau sia-siakan, kamu harus muliakan. Jadi kalau kita mau dikayakan oleh Allah, muliakan anak yatim. Caranya apa memuliakan? Tidak dengan sekedar Nyantunin. Kasih. Jangan. Bungkusan tiap Jumat. Jangan. Tapi bikin mereka itu selalu bahagia. Senang, ketawa. Tertawa, gembira. Terpingkal-pingkal, ketawa. Senang-senang sampai dia lupa dengan beban. Bebannya dia sebagai anak yatim. Lupa ambil dia. Makanya anak yatim di sini bos, kalau kita kasih KFC, tahu gak bos? Kardusnya nggak dibuang sama dia, dibawa pulang. Nanti di rumah diisi nasi, dibawa ke sekolahan. Padahal udah nggak ada ayamnya, cuma nasi doang. Tapi kotaknya KFC. Gue sampai nangis, gue kadang lihat. Ya Allah, kenapa dibawa pulang? Buat besok bawa ke sekolah Pak Haji. Ya Allah. Ya udah besok dikirimin lagi. Makanya anak yatim setiap hari Kamis malam Jumat gue bikin acara salawatan. Jumat malam Sabtu gue bikin api unggun. Hari Sabtu gue bikin lomba-lomba di sawah. Naik odong-odong. Hari Minggu gue ajak ke kolam renang naik odong-odong. Yang gede-gede kira-kira SMP gue bikin namanya rias penganten. Jadi wajah. Gue beli. Peralatannya nggak murah bos. Padahal kita udah belanja ke ASMK. Makanya pas di ASMK. Wah Pak Haji Dwi kata gitu. Saya kan tamunya Pak Haji tahun 2000. Namanya Agus Kosmetik. Toko Agus Kosmetik. Wow pasien gue dari tahun 2000 bos. Sekarang udah 2026. Toko Agus Kosmetik. Toko kosmetik. Ya udah kita belanja tadi. Habis belanja hampir 52 juta. Buat anak-anak. Beli pensil buat alis. Seneng kan? Lo lihat di YouTube tuh. Dia seneng dandanin. Yang menang siapa? Yang laki bos. Ya kan? Namanya siapa tuh yang gak bisa ngomong? Galuh. Jadi ada Pak tamu RDAY bisu gak bisa ngomong. Malah dia juara 1 ngerias wajah bos. Namanya Galuh. Dapat hadiah dari kita. Karena dia ngelukis alisnya pinter bener Nata. Padahal kan gagu gak bisa ngomong anak yatim kita. Makanya kata tadi pelatihnya, Pak Haji besok kita bawa lomba. Ya udah bawa aja lomba. Gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong. Kan waktu ngelukis kan mulutnya diem. Oh iya bener juga. Gak banyak komen. Coba lihat tamu Pak Haji yang banyak komen. Mana hasilnya? Oh iya. Memang mulutnya diem tapi tangannya ngetik. Lanjut bos, dikit lagi. Iya, jadi kuncinya di situ. Kalau kita kekurangan, yakinkan. Karena Allah sebutkan di itu surat kan pendek, hafal semua kita. Setiap sholat duha selalu kita baca. Tekanin yang anak yatim bos, biar teman-teman nyambung. Yakinkan di situ. Wa wajadaka ailang fa'aghna. Apabila kamu dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, yakinlah bahwa kata Allah, aku yang mengkayakanmu, aku yang mencukupimu. Tapi ayat berikutnya jangan lupa. Fa'ammal yatima fala takhar. Tetapi terhadap anak yatim kamu tidak boleh sewenang-wenang. Tidak boleh menyia-nyiakan. Disia-siakan. Nah, maka ini kalau di orang di Bogor, di Sunda, gak enak. Selalu disia-siakan. Siak. Enaknya di mana? Jakarta. Selalu dielu-elukan. Dielu-elukan. Kalau di Bogor selalu
sia-siakan, disia-siakan. Kalau di Jakarta kita selalu dielu-elukan. Beda daerah beda. Ya, jadi harus dimuliakan. Kita harus selalu memuliakan anak yatim. Rumusannya kalau kita balik, kalau kita mau dikayakan oleh Allah, syaratnya kita harus memuliakan anak yatim. Kalau kita secara pribadi belum mampu memberikan anak yatim menjadi bahagia sejahtera, kita gabung, kita numpang ke RDAY. Kegiatan Numpang wifi, ibaratnya kalau HP kok HP gue nggak ada sinyal, numpang aja wifi-nya berapa. Nah kita numpang di RDAY. Kebetulan kita ada anak yatim kurung, ada anak yatim umroh, ada anak yatim tahajud, numpang. Bos bisa ikut tahajud di sini, ikut ijab, nanti anak yatim ngaminin. Lanjut. Yakin ya, harus yakin. Karena yang Pak Haji sampaikan semua tadi, itu adalah janji-janji Allah. Kalau Allah berjanji, pasti ditepati enggak? Pasti. Pasti ditepati. Innallaha la apa? Tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau saya kondisinya seperti ini, mau maju susah, orderannya enggak banyak, memulai lagi gimana, mau jual asetnya gimana, dilarang Pak Haji, pusing Pak Haji. Yakinlah, kalau Allah berkehendak pulang dari sini, keluar dari sini, Allah berkehendak untuk memberikan sesuatu yang luar biasa, yang merubah kita dari sekarang menjadi nanti yang lebih berarti, nanti yang kembali lagi seperti dahulu, kata Allah gampang. Ada Apa ayatnya. Ya? Di surat Yasin ya yang sering Yang kita terakhir, baca. coba dengerin bos. Nama amruhu idza aroda say'an ayyakulalahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kembalikan pabriknya menjadi rame lagi, anak-anaknya jadi lancar lagi, kirimannya, orderan tikusnya jadi banyak lagi, gitu. Jadi kemudian mie ayamnya atau bisnis yang lainnya jadi rame lagi semuanya jadi punya sendiri travelnya. Itu kalau Allah sudah berkehendak, kata Allah gampang. Allah tinggal ucap kun, jadi, fayakun, maka jadi. Nah sekarang biar Allah ngucapin kun fayakun, gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita nggak bikin takjub Allah. Sholat nggak tepat waktu. Ba'diyah qobliyah nggak dikerjain. Berjamaah bolong-bolong. Sifat 18 masih ada. Sedekah subuh recehan. Cuman 10.000, 5.000, gede-gede 50. Harus berapa Pak Haji? 100. Kok 100? Ibu pernah sekolah, bos pernah sekolah. Nilai tertinggi di sekolah berapa? 100. Kita pakai nilai yang tertinggi. Mata uang rupiah tertinggi berapa? 100. Masa kita mintanya cair 10 miliar, sedekahnya gocap. Ya ilah, gocap. Apalagi kita keseringan 2.000. Masa 2.000 sama kayak bayar toilet. Atau gede-gedenya 10.000 udah gak mau, gue mau cepet paksain. Dibel-belin kita makan sekali aja dulu. Tapi setelah kita udah lolos, lo lihat hasilnya. Harus pakai sedekah mata uang tertinggi. Kebetulan kita tinggal di Indonesia ya 100.000. Kalau kita di Amerika ya $100. Kalau kita di Arab Saudi ya 1.000 real. Ini kan enggak. Sedekah subuhnya 50.000. Janganlah. Emang ada Pak Haji yang sedekahnya subuhnya 20 juta? Banyak. Yang namanya paling atas kalau bos lihat daftar sedekah beranjak tuh dari atas namanya tuh. Standby terus. Rumah Sakit Azra. Kampus Jayabaya. Artis siapa tuh? Masih bisa baca tuh artis tuh nama-namanya. Ada Benu. Make up artis namanya Benu. Wow.
Mandra. Maksud gue kayak gitu. Ini sedekah subuhnya 50.000. Dia lemes aja gue. Tapi giran cicilan mobil sebulan 7 juta. Cicilan mobil sebulan 3 juta. Bayar bunga pinjaman leasing aja sebulan 500.000. Aduh gue lemes. Iya betul. Janganlah bos. Lanjut dikit lagi. Ya, dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki itu semua, itu harus kita jalani secara istiqomah dan lapang dada. Utamanya adalah legowo, lapang dada. Kenapa? Karena di surat Al-Insyirah itu ayat yang pertama adalah lapang dada. Apa itu? Alam nasroh laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan sodr, dada. Jadi dadanya harus dilapangkan, harus lapang dada, legowo, menerima semua ketetapan dan keputusan yang Allah takdirkan kepada kita. Kalau kita nggak mau praktek yang tadi ada ayatnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kata Allah. Dan tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah. Keluar dari kolong langitku. Di Al-Quran itu gitu. Dan cari Tuhan selain aku. Wow, diusir bos. Kita suruh nyari Tuhan selain aku, kata Allah. Emang ada? Nggak ada. Udah aja kita tinggal patuh aja, ya betul. Patuh, jalanin, patuh aja. Tapi kan kita kadang sampai kapan Allah begini terus, sampai kapan, kata Allah. Saya nggak mau jawab, kata Allah. Jadi yang jawab siapa Allah? Kus Plus, jawab Kus Plus. Kapan? Kata Kus Plus kapan? Lanjut bos. Iya, jadi ayatnya kan gitu ya. Jadi alam nasroh laka sodrok. Harus kita lapangkan dada. Yang kedua, alam nasroh laka sodrok warofakna laka zikrong. Dan turunkan beban-beban yang ada di pundak. Turunkan. Tinggalin di RDAY. Lu kesini bawa masalah, dibawa pulang lagi. Kenapa dibawa pulang? Udah tinggal sini aja, entar gue ngopenin. Setelah apa? Utang Pak Haji. Ya udah sini. Jangan dipikirin lagi ya, udah tinggal ya. Ini pulang dibawa lagi utangnya. Sayang Pak Haji buat koleksi. Oh goblok. Si goblok. Kalau itu kita ada di hati kita, beban kita tidak kita pikir, tidak kita komen, kita tidak ngeluh dengan beban-beban kita, maka kita akan ketemu ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Pasti bersama loh ya, bukan setelah. Tapi ini ayat yang luar biasa. Bersama kesulitan yang sekarang Anda hadapi itu ada kemudahan. Contoh. Jadi, kan ini pernah sekolah semua. Contoh. Jadi kalau Bapak Ibu guru bikin soal ujian itu ada jawabannya enggak? Ada. Pasti bersama soal itu ada kunci jawabannya. Siapa yang tahu kunci jawabannya? Guru. Makanya lo mesti deket sama guru, les dong. Lo les nggak mau sih, jadi anak lo blow on. Kalau les kan dikasih tahu sama gurunya. Sayang, ini kuncinya. Bohong nggak lulus anak lo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan gue dulu begitu. Orang blow on tapi gue les, jadi gue pinter. Temennya sampai selesai jam ujiannya, belum selesai, masih pusing. Yang les udah selesai. Sudah orang dikasih tahu sama gurunya di rumah tadi. Taruh tutup. Jajan ke kantin, yang lain pusing. Nah, tambah. Kalau bikin stres temennya gitu. Kok Pak Haji tahu? Kan kita ngalamin. Itu ya. Dan itu pun diulangi 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Penting untuk meyakinkan kita. Enggak ada yang susah. Enggak ada. Kalau ada masalah pasti ada berbarengan. Bareng. Jawaban. Pasti hanya kita karena kita enggak lapang dada, karena kita masih terbebani masalah itu kita
pikul terus, maka kita nggak tahu jawabannya. Nggak nanya. Nanyanya kemarin harusnya sebelum ujian. Ini pas ujian nanya ke gurunya. Gimana? Nggak dijawab, malah dimarahin, kita jadi pusing. Dan kita jangan bilang sudah, karena ayatnya nggak boleh. Kita kan biasa, saya Sudah sebulan praktekin ilmu RDAY Pak Haji. belum ya. Saya udah bangun jam 00 Pak Haji. Saya udah baca Quran Pak Haji. Gue gregetan bener. Di Al-Quran gak ada kata sudah. Apa? Warofa'na lakadik, apa namanya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Dan apabila kamu merasa sudah melakukan sesuatu, jangan merasa puas, sudah berhenti. Tapi lanjut, terus lanjutkan, terus lanjutkan, terus lanjutkan. Gak boleh, sudah. Sudah sebulan kok belum ada ya. Nah itu namanya ngeluh, mikir, komen. Kok belum ya? Gak boleh. Karena ayatnya juga gak boleh begitu kan. Bos pernah sakit, saya kan pernah sakit. Antibiotik mesti dihabisin gak? Iya. Kalau gak dihabisin gimana? Terus sampai habis bos. Sampai akhir hayat kita praktekin ilmu baca Quran itu sampai kapan? Pak Haji gue baca Quran sampai kapan? Oh goblok. Sampai akhir hayat lah, kan kita ngaji dari kecil. Zaman kita kecil ngaji. Ngaji. Sampai sekarang harus ngaji. Ini sampai kapan ya Pak Haji baca Qurannya? Iya, gue gak mau jawab. Gak mau. Lanjut, dikit lagi. Jadi kalau kita sudah tahu kunci jawabannya, kita jalani terus, kerjain terus, tanpa mikir, tanpa ngeluh, tanpa komen, bilang sudah, karena ayatnya Allah tidak boleh bilang sudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Nah, akhirnya semuanya kita pasrahkan kepada Allah, tempat kita kembalikan semuanya itu. Kalau kita angkat tangan, Allah pasti turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, Allah angkat tangan. Begitu aja bos. Jadi lo mesti pasrah, legowo, bener legowotnya total. Nanti Allahnya turun tangan. Kalau gue tanya Allah kenapa gak dilunasin? Kenapa gak dikasih modal? Orang dia masih turun tangan Ji. Biarin aja nunggu. Contohnya apa Allah? Tahu gak lo mobil-mobilan yang pakai baterai, yang ada rodanya di tengah? Kapan balik ke kita? Kalau udah mentok tembok. Makanya kata anak gue, papa mobilnya masuk kolong tempat tidur. Tenang sayang. Nanti kalau udah mentok dia balik lagi ke kita. Kok papa tahu? Kan papa pernah mentok. Jadi kalau belum mentok gak balik ke mobil. Masuk terus ke dalam apa? Kolong tempat tidur. Terus masuk muter. Tapi pas dia mentok, tok. Ngek. Keluar dari tempat tidur. Tuh keluar deh. Oh iya kok papa pinter. Nah kan mantan-mantan kepentok. Jadi bapak dan ibu jangan sampai kepentok apa. Udah tahu ilmunya RDAY, udah langsung praktek aja. Berbuat. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kita kan enggak. Mikir. Komen. Ngeluh. Lah kapan mau ketemu terkabulnya? Saya nggak mau. Rubah. Kita udah tahu mindsetnya. Kenapa? Dasarnya di Al-Quran. Ayatnya ada. Dan itu kita baca kalau kita lagi sholat. Jadi kita sementara ini bacanya waktu sholat aja. Tapi nggak menghayati. Oh iya ya. Sebenarnya kehidupan kita ada di Al-Quran waktu kita sholat ya. Oh iya. Gue udah mulai yakin. Pasti. Dan jangan nanya uang 10 miliar datangnya dari mana. Ya pasti dari Allah lah. Wasilahnya Pak Haji, ya nggak boleh juga kan bengkel ketok magic cara kerjanya nggak boleh diintip. Emang kita benerin motor di bengkel recehan. Kalau bengkel recehan ya lo tungguin sambil benerin lo tungguin karena bengkel recehan.
Sambil bantuin karena bengkel recehan. Tapi kalau misalkan lo ke bengkel Autores dealer, Ahas misalkan, motor dimasukin, lo duduk di ruangan. Kasih teh botol, udah selesai. Memang mahal dikit, tapi sempurna daripada bengkel recehan. Karena kalau bengkel recehan, lo dibilangin sama dia tuh. Anggap aja kita berobat ke kaki lima. Anggap aja kita berobat ke orang pinter. Apa kata dia? Syaratnya ada ya. Berani gak syaratnya? Iya betul. Tantangannya. Coba lo terangin sedikit aja biar dia anggap aja anak SD. Blow on-nya luar biasa. Iya, jadi kadang kita ini kalau nyari pelaris, pesugihan gitu ya, orang dari sana datang ke orang pinter itu pasti yang pertama ditanya adalah syaratnya berat, sanggup. Gak mikir itu, sanggup. Tuh jawaban. Kok Pak Haji gitu? Karena lo mantan-mantan dan gue pelakunya. Lo mantan, gue pelakunya. Iya betul ya? Iya. Lu ya pelakunya. Pokoknya ngikut. Masuk ke sungai, iya. Mandi di tengah laut pas Iya. terang bulan. Goblok. Di tengah terang bulan di Ancol mandi. Katanya gravita. Ya bagus juga sih. Mandi air garam. Aduh. Kenapa nggak mandi pandan aja? Mandi garam kan lumayan. Beli garam berapa harganya? Emang gratis. Kalau pandan kan kita bisa nyolong. Ya maksudnya tetangga bilang minta pandan dong. Kalau garam memang ada yang nyolong? Nggak ada. Mesti beli loh. Beli garam kan banyak tuh di YouTube. Ya betul. Iya. Lanjut. Bahkan disuruh harus pakai mahar, harus pakai tumbal. Tumbalnya luar biasa, kadang dirinya sendiri Mau. istrinya, mau. anaknya, Mau. siapa saja yang diperjanjikan. Itu kadang nggak mikir panjang, siap saja. Semangatnya seperti itu. Nah, kita ini sama Pak Haji diajari kita bersekutunya tidak sama setan. Kita bersekutunya langsung kepada Allah. Tanpa syarat. Syaratnya apa? Itu tadi semua. Yang diajarkan oleh Allah. Itu kita jalanin. Yang lama-lama sudah kita tinggalkan. Jangan diingat. Jangan diingat-ingat. Sekarang ke depan. Karena kita hidup kan di 3 masa. Masa apa saja? Masa kandungan, dunia, akhirat. Kita hidup itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sudah masa lalu, Jangan diingat-ingat. Iya. Masa kini, yang kini. yang kita hadapi, yang kita sekarang syukuri, ini nih. Kita syukuri dan song-song ke masa depan. Itu. Kemarin karyawan sudah lupain. Sekarang, mulai dari sekarang ini. Memulai ke depan. Yakinnya harus seperti itu. Contohnya gini Bu, Bapak. Kalau kita punya kulkas, barangnya kan habis isi kulkas karena dimakan anak kita, dimakan kita. Besok juga ngisi lagi. Jangan kita tanya, tadi siapa yang makan nih? Ayo. Tadi, ya Allah kata lo perhitungan bener lo sama orang rumah. Emang ada tante lo, ada keponakan, dibiarin aja. Ntar juga keisi lagi. Ini kita enggak. Terus kita ngambek. Kulkasnya nggak diisi sampai hari ini. Emang ada? Tuh ada dong. Gak diisi lagi. Padahal yang ngabisin udah keluar. Jadi korban. Gak ada humor. Mumpung ada momennya pas. Tadinya kulkasnya penuh bos. Sekarang udah pada kosong. Kita juga diisi lagi. Lanjut. Jadi apa caranya supaya kita ini memulai dekat sama Allah? Tadi Pak Haji sudah sebutkan. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tiada kata lain kecuali ucap syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi ML. Nah, Alhamdulillah. Papa atasan lagi. Ya bentar. Ini ML malah enak. Enak goblok. Kan kita lagi punya hajat. Lanjut. Kenapa harus ucap syukur selalu? Karena itu menjadi syarat kata Allah untuk ditambah nikmatnya.
la ing sakartum la azidanakum. Jadi kalau kamu mau nikmat yang aku berikan ini ditingkatkan, dilipat gandakan, syaratnya adalah dengan bersyukur. Apabila kamu bersyukur, maka aku tingkatkan, lipat gandakan nikmat yang engkau miliki sekarang ini. Tapi kalau sebaliknya, wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Tapi kalau kamu tidak mensyukuri, kamu selalu ngeluh, sekarang pendapatan dari pabrik kerupuknya Turun. hanya sedikit. Nah, hanya sedikit ini bentuk ucapan ngeluh, bukan Syukur. sekarang masih jalan, walaupun masih bisa umur panjang, syukurin. Rezeki. Rezekinya masih berjalan, Kesehatan. kesehatannya masih, Pernikahannya masih. Ini yang disyukuri. Kalau kita syukuri semua mulai dari sedikit, kita syukuri tambah, syukur tambah. Maka ayat ini sampai diulang Allah 31 kali di dalam satu surat. Apa itu? Surat Ar-Rahman. Wabi ayah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Kok kamu gak syukur? Ngeluh aja. Padahal nikmat Allah banyak. Kalau kita hitung-hitung, nggak bisa menghitung nikmat Allah. Tapi kita ngeluh aja, nggak ada syukurnya. Maka nggak salah kalau ayat yang tadi itu. Kalau kamu tidak mensyukuri, maka azabku sangat pedih. Jadi karena kita ngeluh, dampaknya apa? Merosot. terus. Aduh. Soalnya nih yang ngeri bos, kalau ekonomi kita turun-turun terus. Perceraian, lo lihat deh di pengadilan, pengendalian agama. Itu yang cerai banyak banget bos. Dasarnya apa? Uang bos. Makanya gue bilang sama dia, gimana caranya tamu RDAY kasih modal 1 miliar, gede-gede 10 miliar. Ada duitnya? Ada, tenang aja. Tapi dia suruh praktekin dulu, ilmunya dulu gitu loh bos. Nanti hadiahnya dari gua. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan, kenal baru. Berarti kan gua orang goblok. Senjata makan tuan. Sedikit lagi bos. Ya. Yakin ya, yakin dengan itu semua. Jadi dengan surat Ar-Rahman tadi, itu menguatkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu. Dan sholat kita itu ada, sebetulnya kan doa. Jadi habis sholat itu kita nggak doa pun sudah manjur di dalam sholat itu. Terutama di mana? Di duduk antara dua sujud. Itu doa semua ucapan hajat kita sampaikan ke Allah, semua itu sudah masuk semua. Doa duduk antara dua sujud. Kenapa di itu Rasulullah nyampaikan ini yang manjur? Karena kita sujud, kita memuliakan Allah, kita merasa rendah, kemudian kita duduk lagi. Rabbi firli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, waryuhni, wahdini, wa'afini. Ini kan hajat yang diucapkan semua tadi itu. Berapa kali kita sehari semalam mengucap itu? Baca nanti itu. Dihayati. Ampun, mohon ampun diajari Pak Haji. Dengan sholat tobat. Di sholat itu mohon ampun. Rabbi firli, warhamni, kita minta supaya dicintai Allah tadi itu. Apa? Sedekah. Wajaburni, warfa'ni, angkat derajat. Waryuhni, rezeki yang berlimpah. Wahdini, kita diberi
kemudahan, petunjuk oleh Allah. Pak Afini, dan kita diampuni semuanya. Ini kan sudah terwakili semua. Hajat yang disampaikan sejak awal tadi kan terangkum di situ. Sholat. Maknanya. Yang lain-lain udah pas itu kita lainnya biasa. Ngikut, Ya. ngekor. Tapi pas di situnya yang konsentrasi. Dihayati pas duduknya. Yakin. Dengan kita habis sujud, duduk, baca dihayati, habis itu sujud lagi, sudah kita bangkitlah berdiri. bangkit. Setelah Bangkit, itu nggak mungkin kita duduk sujud lagi. Cuma itu lagi nggak mungkin langsung berdiri, langsung lari, bos. Kok Pak Haji gitu lah, kan dia pernah terpuruk, kita pernah terpuruk. Ujung-ujungnya kita surat panggilan pengadilan. Tapi kan semuanya tewang. Kenapa? Ya karena kita udah pakai hammer. Istri kelepek-kelepek lah. Tapi sebelumnya, janganlah maksudnya bilang, ayo cepet paksain. Pak Haji gue belum mudeng, besok pripat lagi. Pak Haji gue belum mudeng, asah lagi, pripat lagi, pripat lagi. Paling lo pripat berapa kali, tapi kan cairnya 10 miliar. Kayaknya menang banyak lu daripada gue. Oke? Paksain, gak ada pertanyaan. Sampai ketemu lagi, terkabul. Cair 10M.